mau kemana saya? Kamu doain saya kemana? Nah ini nih. Saya sebenarnya orang ilegal. Karena sebenarnya biasanya kalau saya Enggak juga datang sih kayaknya. akan sering datang satu tempat pasti ada sesuatu di sana. Yang masih muda-muda penempatan paling enak di mana? Enak penempatan itu di mana? Yang single. Yang paling enak itu penempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Rusdiana dan Siska. dalam acara podcast Telkom Akses Tangerang Banten ya. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong kita episode berapa nih? Ini udah episode 4. Udah episode 4 ya. Udah kayak sinetron apa? Cinta Fitri. Si Cinta Fitri, udah kayak kirain cinta bonus gitu. Gimana? Oke, hari ini tanggal 26 Februari, tepatnya jam berapa ya? Kita tadi ada beberapa, harusnya di jam 2 ya, untuk karena ada bapaknya ini mungkin ada kesibukan yang lebih penting. Mungkin tentang nasib kita ya. Iya. Oke, hari ini ada kedatangan tamu yang spesial. Ini kepalanya regional ya. Betul. Kepalanya Head of Regional Jakarta tepatnya. regional. Oke, coba namanya siapa sih? Bapak Gatot Dwi Wahyudi. Bapak Gatot Dwi Wahyudi. Oke. Tangan. Mbak Siska, Mbak Dian, Oke. sore teman-teman semua ya. Rekan-rekan semua. Selamat datang di podcast TA Banten. Semoga berkenan. Oke. Mungkin langsung aja kali ya Bang Dian, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke, Boleh. karena mungkin Bapak sibuk banget nih, Banget. Ini juga kita banget beruntung ya. loh bisa dapat schedule-nya Bapak di sini ya nggak? Ini juga teman-teman yang tim kreatifnya agak paciweh dikit Pak, mohon Nah. izin Pak ya. Ada paciweh dikit gitu. Pak Ciu. Bahasa mana Pak Cil? Paciweh itu bahasa Sunda Pak. Sunda. Ya. Jadi agak sedikit repot mungkin. Lebih ke grogi kayak kita gitu. Kayaknya Bang Dian deh. Kan enggak sih, enggak terlalu grogi. Oke, coba ini temanya kita ambil tentang kepemimpinan dan manajemen SDM. Betul. Dan untuk teman-teman yang lagi nonton nih, kebetulan lagi nonton, boleh nanya ya. Iya. Ada Siapin pertanyaan siapin terbaiknya. pertanyaan. Ada link aja dari Bang Dian. Link aja kayaknya dari Pak Gatot sama Pak Sigit nih udah nyiapin dari link aja Pas ya. Sigitnya keluar. Pak Sigit langsung keluar. Dari Cang Amin mungkin, dari Mas Iya Adit. keluar gitu, juga. Sponsor jangan Oh, keluar. sponsor Iya, gitu. kabur pas sponsornya. Oke Bang Dian, mungkin langsung pertanyaan pertama ya Pak ya. Ini dari kita pribadi sih sebenarnya. Ya. Kalau selama ini kan kita melihat Bapak di Zoom virtual manapun atau di live virtual manapun itu lebih membahas ke target-target atau performansi nih di area-area lain. Nah kalau di sini kita dari PTA Banten itu mau tanya sih Pak, gimana sih perjalanan karir Bapak nih dari awal Telkom Akses gitu sampai sekarang, dan tepat mungkin pada hari ini hari yang pas ya, karena ini mungkin bisa dijadikan sebagai perpisahan gitu karena kita sebentar lagi Bapak mau ke Malang kan infonya ya Pak ya. Nah itu boleh nggak sih Pak diceritain sedikit gitu untuk perjalanan Bapak di Telkom Akses untuk karirnya? Bisa sampai di Jakarta gitu ya. Iya. Emang mau kemana saya? Kamu doain saya kemana? Nah ini nih Bang Dian, nicknya berapa nih Bang Dian? Aduh 1985 Pak, masih nick 6 Pak, masih nick 8 digit ya. Ya. Silakan Bapak. Oke ya, tentang perjalanan di Telkom Akses tadi ya. Betul, Teman-teman ya, Pak. Mbak Siska, Pak Dian dan teman-teman semua ya. Terima kasih untuk kesempatan kita podcast ya. Podcast apa namanya? Podcast Telkom Akses Tangerang Banten. Banten. Rekan-rekan semua ya. Alhamdulillah dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, jadi mungkin sedikit sharing ya, lebih banyak ke cerita kali ini. Gak usah angka-angka ya. Enggak usah Pak. Teman-teman pasti bosen ya. Kayaknya udah pusing juga nih. Tadi saya kesini aja dengerin Pak JM tadi habis membantai teman-temannya gitu ya. Terkait dengan operasional. Kita yang ringan-ringan aja ya. Kalau untuk di karir di Telkom Akses ya teman-teman, saya termasuk generasi awal ya di TA. Jadi sejak TA itu berdiri 12 gitu ya. Hanya kurang dari 1 bulan, mulai awal Januari 2013 saya gabung di TA gitu ya. Jadi termasuk generasi awal ya. Kalau bisa kalau lihat perjalanan saya mulai masuk sebagai manajer di bisnis 24
development waktu itu gitu ya. Dan termasuk punya perjalanan tour of duty yang mungkin lebih banyak dari antara beberapa senior leader yang lain gitu ya. Dan termasuk mungkin eh, hampir lengkap lah ya. Saya dulu manajer di Busdev ya. Kemudian karena bisnis kita berkembang waktu itu ya, menghandle juga pelanggan-pelanggan enterprise. Awalnya saya promosi jadi PM EBIS ya, PM EBIS. Habis PM EBIS kita berkembang ada IndiHome ya, kita penguatan di IndiHome. Kita fokusnya di IndiHome 2015-2016 sehingga saya dirotasi lagi ke GM ya, GM Provisioning Jawa Barat, GM Provisioning. Mengikuti mungkin boleh dibilang perjalanan saya mengikuti fokus dari beberapa CEO yang ada di Telkom Access barangkali gitu ya. Gitu ya. Saat itu tadi ya mulai perjalanan kita ngembangkan bisnis di enterprise ya, jadi PM enterprise. Kemudian bisnis kita mulai mendukung tumbuhnya IndiHome, waktu itu saya jadi GM gitu ya. Kemudian seiring IndiHome harus makin dibesarkan, butuh resource yang besar gitu ya. Tapi butuh kompetensi fiber optik yang cepat dan banyak gitu ya. Maka concernnya CEO saat itu membangun Fiber Academy gitu ya, era Pak Warif gitu. Saya tugaskan sebagai membentuk Fiber Academy dengan segala konsepnya, masuk silabusnya ya, masuk ke sana. Kemudian kebetulan juga nangani di human capital saat itu ya. Fokus CEO pengganti adalah culture, ya kita nangani culture ya. Era berikutnya fokus ke operation, ya kita menangani operation dan khususnya kembali saya setelah dari HCM strategi ke corporate strategi ya. Jadi 2 kali ke corporate strategi, kalau dulu sebagai manajer, terus corporate lagi, kemudian balik lagi ke Kopra, saat itu udah jadi VP corporate strategi ya, dengan eranya. Setelah itu gantian kepemimpinan, saya diminta lagi ke Kopstra gitu ya, corporate strategi gitu ya. Corporate sekretari ya, sebagai sekretaris BOD dan membawain fungsi legal, corporate legal and secretary. Jadi saya sebenarnya orang ilegal sebenarnya. Karena sebenarnya saya bukan orang legal ya, ngurusin legal ya. Kemudian sempat tour of duty sebentar ke Provis Infraco ya, kemudian ditarik lagi kembali ke TA lagi. Jadi ini TA 2.0 kalau buat saya. Cukup panjang juga Pak ya. Perjalanan Bapak itu cukup panjang ya di Telkom Access ini. Terus tadi Bapak sempat nyentil, bukan nyentil, bahasanya gimana ya? Bahasa yang enak teman-teman mungkin ada bisa komen ya. Jadi tadi kan Bapak bilang di culture, kebetulan kita juga ini sedang mengimplementasikan culture ya, menghidupkan culture juga. Udah di samping itu biar apa ya, biar lebih dikenal gitu ya tujuan kita. Gini Pak, ada yang paling menarik nih Pak, selama Bapak di Oreg ya istilahnya sekarang itu head of regional. Apa sih yang paling menarik di regional ini menurut Bapak? Yang paling menarik selama Bapak berperan sebagai Oreg gitu? Yang paling menarik jadi Oreg itu pusing ya. Oh pusing, bener pasti. Itu kayaknya bukan menarik. Bukan menarik Pak. Itu curhat. Nah, apakah kita melihat kepusingan itu sebagai sebuah kesulitan, atau kita nyebutnya sebagai sebuah hal yang menarik atau lebih cenderung challenging gitu ya. Jadi menariknya adalah di Oreg itu ya challenging ya, karena bayang kita di Oreg Jakarta ya kan, jumlah resource terbesar di mana? Ada di Jakarta. Di Jakarta ya, Pak. dengan segala dinamikanya ya kan, dan banyak orang gitu kan. Apakah mereka berperilaku hebat semua, oke semua, atau suatu saat mereka juga membuat kesalahan, membuat sesuatu yang harus kita improve. Ini kan challenge. Jadi bagi saya sesuatu yang menantang itu sesuatu yang menarik gitu ya. Menariknya ketika kita bisa membawa satu perubahan ya. Itu apapun perubahan yang bisa kita bawa, itulah hal yang sebenarnya menarik. Jadi menarik bagi saya meninggalkan sesuatu perubahan sekecil apapun, mengikuti lamanya kita, journey kita dalam suatu tempat. Agent of change jadinya ya. Agen perubahan gitu. Ya jadi gitu teman-teman. Jadi seorang Oreg itu apa yang paling menariknya mungkin pusingnya. Jadi jangan ngelihat oh Bapak ini kayaknya enak banget jadi Oreg. Ternyata pusing, lebih pusing dari
Dan kayaknya baru di sini deh Bapak bilang pusing. Iya, dari sini curhat jadinya Bapak gitu. Buat teman-teman yang ada di regional, nih denger curhat Bapak tuh. Curhat gitu ya. Ya mungkin di sini teman-teman pusingnya ya karena kreditan aja kali Pak, kreditan motor gitu. Gitu. Ya. Pusing mikirin komennya teman-teman kalau Nah ada yang itu nggak keluar gitu. teman-teman. Ya ini ada yang selanjutnya gini Pak, membangun tim yang produktif dan inovatif tentunya kan tidak mudah ya bagi seorang leader, apalagi Bapak dikenalnya sama kita itu sebagai udah leader kita gitu loh. Dalam memimpin tim, tantangan terbesar yang sering Bapak hadapi itu apa aja? Ketika memimpin tim, apalagi Bapak kan tim seregional. Mungkin kan beda beda emosi, beda karakter, beda juga culture-nya gitu. Tantangan apa ya terbesar yang Bapak hadapi selama di Horeg ini? Oke, teman-teman kita dihadapkan satu tugas ya, tujuan atau simpelnya target-target ya, gitu ya. Dan tentunya memimpin orang dalam jumlah yang terbesar tadi di regional Jakarta ya. Tentu kan mereka juga dengan diferensiasi yang beragam gitu ya. Apakah kemampuannya yang plus minus gitu ya. Tidak semua semua dalam tataran yang sama kan. Ada yang punya keunggulan, ada yang punya kelemahan, ada punya karakter tertentu gitu ya. Dan juga tantangan terbesarnya juga tadi kita dihadapkan pada situasi sebelumnya yang mungkin culture kita belum terbangun dengan baik ya, dengan baik gitu ya. Kita bisa lihat lah ya beberapa case kejadian yang muncul gitu ya, yang negatif gitu ya. Ini kan terbangun juga diantaranya bagian dari dinamika tim yang berbeda-beda ya, antara yang baik dan mungkin yang masih berlaku kurang pas gitu ya. Ini sesuatu yang harus kita manage semua. Tapi bagi saya menariknya, saya yakin kok lebih banyak yang bagus daripada satu dua yang nyeleneh kan gitu ya. Perbandingannya begitu. Buktinya kita Iya. bisa tunjukkan di hasil kita di akhir tahun lah ya. Pasti untuk menjaga itu Bapak harus tetap semangat dan pasti banyak culture-culture yang berbeda dari sebelumnya. Tetapi kita memang harus tetap konsisten ya Pak untuk menjaga masing-masing produktivitas tim gitu. Nah selanjutnya nih Pak untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih selama Bapak menjadi Hore di Regional 2 Jakarta ini, ada nggak kebiasaan unik di Telkom Akses yang membantu meningkatkan produktivitas tim selama ini? Kebiasaan uniknya gitu. Unik ya. Iya. Uniknya gini, karena yang kita lihat punya keunggulan dari satu unit gitu ya. Yang saya lihat dari beberapa teritori atau area gitu ya. Lebih mudah kita melihat gimana kolaborasinya di antara unit-unit itu gitu ya. Di satu area dengan area lain gitu ya. Satu subunit dengan subunit yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya bagus dan tidaknya satu result itu tergantung dari kolaborasi timnya. Nah, kolaborasi tim itu apa ya, culture lagi kan, culture yang tidak terkotak-kotak, tidak silo-silo, selalu berpikir positif ya. Nah itu sebenarnya hal yang menarik kalau kita lihat, menarik untuk melihat di tanah ini ada isu apa gitu. Ada isu apa, ada konflik apa gitu ya. Nah hal itu yang menarik untuk kita develop. Karena ada culture itu dan ada konflik, Bapak bisa jalan-jalan kemana-mana ya Pak. Jadi memanfaatkan konflik nggak sih itu? Biasanya kalau saya Enggak juga datang sih kayaknya. akan sering datang satu tempat pasti ada sesuatu di sana. Sesuatu. Bukannya saya- asik jalan-jalan, ada apa nih, ada apa gitu ya. Dulu saya sering datang ke Bogor pada saat Bogor paling brown sendirian gitu ya. Oh gitu. Dia sudah take up, saya sering datang ke sini gitu ya. Tapi ke sini saat ininya agak beda sih ya. Kesini mau nyari duren gitu. Oh jauh. Ya, siap Pak, Oke, memang duren. sudah diagendakan. Mana tim kreatif duren siapin duren ya. Siapin duren, oke? Aman-aman. Lagi panen Oke. kok durian sekarang. Lagi Kebetulan. panen. Nih Pak, bukan mungkin ya. Selama ini kami melihat komunikasi itu penting ya Pak. Komunikasi itu penting. Mungkin dari 100% kita berandai-andai aja. Karena
mengukur atau parameter dari ukuran seorang leader itu dari cara mereka berkomunikasi. Nah, komunikasi itu mungkin salah satu tonggak atau salah satu yang paling terdepan ketika kita nge-lead bawahannya gitu. Nah, seberapa penting sih Pak peran komunikasi dalam membangun tim yang solid menurut Bapak nih? Jadi biar tim yang solid itu komunikasi apa yang harus kita terapkan ke bawahan gitu? Oke, saya dulu punya pengalaman ya, sederhana. Saya pertama masuk kerja gitu ya, masih fresh graduate kayak teman-teman gitu ya. Saya cuman disuruh ngetik sebenarnya sama pimpinan saya waktu itu. Gatot ini ini dia nggak langsung nyuruh saya ngetik sebenarnya. Dia berikan, ini ada surat yang harus jawab. Nah, konteksnya gitu ya. Ini surat menjawab kebutuhan pelanggan, ada peluang bisnis yang harus dibangun gitu ya. Dan kita akan menjawab, kita akan nangkep peluang bisnis ini ya. Oke, tolong ini sudah ada draft, kamu ketikkan ini surat jawaban ke pelanggan ini. Ya kan? Apa sih sebenarnya meaningnya dari situ ya? Apa bedanya dengan cukup atasan mengatakan, "Dot, bantuin bikinin ketikan ini. Surat harus diketik," gitu ya. Seperti itu ya. Kalau saya hanya dengan perintah itu berarti tugas saya hanya mengetik. Hanya mengetik doang gitu ya. Ya kan? Nah, ketika yang pimpinan tadi mengatakan ke saya seperti itu, dia memberi insight ke saya betapa besar value dari surat yang mau saya ketik. Gitu kan. Oh, surat ini surat penting gitu kan. Oh, ini surat ada nilai bisnis yang besar gitu ya. Maka saya akan melakukannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan baik ya. Itu sebuah contoh bagaimana seorang atasan memberi sebuah value dari perintahnya gitu ya. Apakah memberikan perintah dengan value atau sekedar perintah saja tanpa value ya. Apa yang dirasakan saya saat itu sebagai seorang seorang bawahannya gitu kan. Saya merasakan hal yang beda gitu. Itulah sebenarnya meaning dari sebuah pentingnya komunikasi antara atasan dan bawahan. Ya, apakah kita sekedar menyampaikan sebagai sebuah instruksi, galak-galak saja dan sebagainya gitu. Atau kita memberikan sebuah inspirasi, memberikan value ya, sehingga bagi orang yang melaksanakannya dia akan merasa termotivasi. Dia merasa dipenting dengan tugasnya gitu kan. Dia merasa ada misi besar yang harus dia jalankan dalam tugasnya. Nah, itu yang membedakan. Maka penting bagi kita mengkomunikasikan sesuatu itu untuk membuat tim kita itu merasa termotivasi dan bersemangat dari perintah kita. Gitu. Luar biasa. Iya. Saya juga belajar loh dari pimpinan kita. Tapi ngomong-ngomong kok gak ada kopinya nih? Oh iya. Kopinya kita boleh break ya nih, ada telepon masuk. Oke, sebelum Ada iklan nggak? ada Pak, ada iklannya. Jadi Boleh iklan dulu? boleh iklan dulu karena kita mau siapin Koni ya. Terkenalnya Iya. di sini Koni Pak. Oke, Kopi ya. Nia. Kopi Nia namanya Pak. Karena saya harus jawab telepon dulu nih. Iya. Oke. Gimana sama-sama. tim kreatif nih? Ada break? Oke? Oke, break dulu katanya teman-teman ya. Tetap stay tune di channel Telkom Akses Serang. Oke? Jangan kemana-mana. Don't go Gila, anywhere. Di dia wae. Bersama kita melangkah maju, membangun koneksi tanpa ragu. Telkom Akses Banten bersatu, melayani negeri, wujudkan mimpimu. Dengan semangat kami berlari, menembus batas, takkan berhenti. Telkom Akses Banten juara, menyambung negeri dengan sempurna. Integritas jadi cahaya kita, harmonis bersama gapai cita. Tak peduli rintangan menghadang,
Satu visi, satu tujuan, melayani negeri tanpa keraguan. Dengan semangat pantang menyerah, bersama kita terus melangkah. Telkom Akses Banten juara. Menyambung negeri dengan sempurna, integritas jadi cahaya kita, harmonis bersama gapai cita. Bersatu visi satu tujuan, melayani negeri tanpa keraguan. Dengan semangat pantang menyerah, Telkom Akses penuh harapan, melayani negeri terus berkarya. Banten juara untuk selamanya. Oke, terima kasih rekan-rekan warrior yang masih stay tune di Pod TA Banten. Selanjutnya kita ngapain nih Bang Dian? Ada sesi pertanyaan kayaknya. Ada yang udah bertanya atau memang enggak belum ada yang nanya, malu bertanya sesat di jalan itu loh. Banyak bertanya menyesatkan. Oke, untuk rekan-rekan warrior yang mau bertanya silahkan, nanti ada link aja. Untuk satu pertanyaan minta tolong dikondisikan untuk teman-teman kreatif, nanti kita akan pilih. Dan sekarang lanjut Bang Dian. Oke, kita lanjut ke pembahasan menarik nih dari Bapak kita, Bapak Gatot gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut Pak, ini saya dapat notif ya tadi, ada titipan salam Pak dari Horeg 5. Oh iya. Bapak Arif Wibisono ya. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Kita suruh nanti dia podcast ya sini. Siap insya Allah. Ya, Tremor part 2 dong Bang Dian. Jadi Bapak aja kita udah groginya, udah persiapannya. Semalam tidur jadi curhat ya. Itu di skip aja kayaknya. Oh di skip aja ya, karena persiapannya memang udah begitu matang gitu. Jadi harus kontennya juga harus menarik dah. Dan insya Allah pulang dari sini atau kalian teman-teman yang nonton ini dapat ilmu yang bermanfaat gitu kan tentang kepemimpinan atau leadership dan bagaimana cara kita memanajemen SDM. Karena masing-masing dari kita adalah seorang SDM. pemimpin ya. Seorang SDM. Ya lanjut ya. Lanjut silakan Neng Siska ini ya. Silakan. Oke. Di sini untuk tim kreatif udah ada yang bertanya? Masih sepi. Belum ada. Oh masih hadir. Pemburu link aja belum muncul. Udah ada? Bisa pinjam laptopnya? Atau mungkin Bapak yang pilih pertanyaannya? Atau dari kita? Pilihan aja. Pak, dari siapa ini pertanyaannya nih? Banyak. Oh, kok banyak pertanyaannya? Lalu panitia tekor loh. Link ajanya banyak nanti. Bang Dian Pak, link ajanya Pak dari Bang Dian. Oke. Ini Mas Hedi juga ada ya. Telepon hadir. Emang di mana ngendi toh Mas Hedi? Mas Hedi. Yang di mana nih? Oke, kita bacain yang mana dulu nih? Kayak kenal Hedi. Kayak kenal Mas Hedi. Di mana nih Mas Hedi? Disinggung-singgung tuh. Ada berapa nih pertanyaan? Silakan. Dari ini tidak sesuai rules ya pertanyaannya. Harusnya kan nick, nama, posisinya. Gitu. Gak apa-apa, silakan biar bebas ya. Siapa ini? Ini siapa? Kayak kenal Bang Abdurrahman itu. Bapak siapa mau ya? pilih atau kita yang pilih? Bapak mau pilih sendiri atau kita pilihin? Kamu aja yang milih. Oke, Oke, siap. Oke. Kalau saya yang milih, saya milih yang soalnya gampang. Oke. Yang lainnya Kayak lagi ujian. saya Oke, untuk teman-teman yang
kita akan membacakan satu pertanyaan. Kalau masih ada teman-teman di bawah, klik iya gitu ya. Ketik iya. Yang mana ini? Banyak ya Bang Dian. Banyak banget. Ini oke. Siapa? Jangan ya. Ini. Apa? Oh, jangan. Oke. Ini dari ini Pak. Dari siapa ini? Oh, mukanya kayak pejabat ini ya. Oh, kita bacain aja. Muhammad Farhan Fadilah. Ini Osa Muhammad Farhan Fadilah. Oh, Yang Osa mana ya? Cilegon itu. Betul, Osa Cilegon Pak. Osa. Iya. Osa Cilegon gitu. Oh, masih bisa komunikasi deh. Karena kan selama ini dia bilangnya aduh gue pusing banget gitu. Karena kerjaannya numpuk. Bukan sampean doang toh Mas, kita juga numpuk ini kerjaan itu. Bacain aja Neng Siska, apa ini nih? Dari Muhammad Farhan Fadilah, izin bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang peran kecerdasan buatan AI dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan telekomunikasi di masa depan? Bagus pertanyaannya. Silahkan dijawab Pak. Keren banget ini pertanyaannya tentang AI ini. Kayaknya bersahabat dengan ChatGPT ya. Oke, silakan Bapak. Tadi hubungannya AI dengan efisiensi. Nah, kita bicara efisiensinya dulu, ya kan? Efisiensi itu kalau kita dalam satu industri kita telekomunikasi, ya kan? Dan setiap industri itu punya sebuah tujuan untuk membuat operasional yang efektif, ya. Dalam efektif itu akan membuat bisnis proses yang efisien, pemanfaatan sumber daya yang efisien gitu ya. Ujungnya tadi kan efisiensi gitu kan, itu kan adalah efisiensi. Nah, itu namanya supply chain management ya. Bagaimana industri kita itu bisa membuat sesuatu yang efisien. Efisien itu macam-macam ya. Efisien sumber daya, efisien tidak ada waktu yang luang, waktu terbuang, itu efisiensi loh. Nggak semua nilainya nggak semua nilainya adalah ada uang yang berkurangin, tapi produktivitas meningkat itu juga bagian dari efisiensi, gitu kan, dalam sebuah teori supply chain management. Nah, dari sana penerapan supply chain management tadi, ya, salah satunya mendukung efisiensi tadi. Nah, sekarang sudah menerapkan teknologi, ya, teknologi 4.0, ya kan. Di dalam 4.0 adalah ada tentang pemanfaatan artificial intelligence gitu ya. Terasa kan, contoh beberapa teman-teman kalau kita lihat sekarang misalkan sederhana di pemberkasan gitu kan. Pemberkasan dari HU ada inisiatif kan mau bikin RPL kan yang berbasis AI kan. Bagaimana pemberkasan nanti bisa di-scan, bisa baca sendiri ini valid dan enggak gitu kan. Itu kan pemanfaatan AI kan. Ujungnya apa tujuannya? Berarti dulu mengurangi resource yang harus dipakai orang ya menjadi dilakukan oleh mesin. Dia lakukan dengan akurat, dia melakukan dengan cepat, sehingga orangnya jadi lebih produktif kan. Bukan berarti terus jadi dikerjain AI dong, nggak perlu orangnya. Orangnya artinya bisa digunakan untuk fungsi yang lain. Nah, itu contoh sederhana sih gitu ya. Nanti masih banyak lagi ya. Artinya memang AI kalau kita juga misalkan nanti kita di operation ya, bagaimana mengidentifikasi gangguan gitu. Nanti misalkan kita mau menggunakan algoritma lensa misalkan gitu ya. Algoritmanya supaya orang bisa kita dapat supaya efektif jalan nih, order harus jatuh ke orang yang paling dekat di situ lagi idle time misalnya gitu kan. Nah, itu algoritma itu kan sebuah kecerdasan buatan. Nah, itu kan membuat kita bekerja lebih efisien, bekerja lebih produktif gitu kan. Nah, itu bagian dari pemanfaatan AI tadi. Pemanfaatan AI, teknologi bahasa kerennya ya. AI kan. AI. Ada Kayak lagunya kan. Bentar. AI itu kayak judul lagu ya dari ya. Ada jangan nyanyi deh. Nanti kalau nyanyi aku ikutan. Enggak beneran loh kayak judul lagu Dul Sumbang ya. Iya enggak usah. Ya biasa aja sih, enggak usah monyong-monyong begitu. Ini tim kreatif nih nanti apa mau langsung dipilah aja nanti ada kita ya. Baru siapa tadi atas nama tim kreatif dicatat ya. Atas nama Dian tadi yang ini yang salah ya. Harusnya nanti nomor link ajanya 0813 punya Dian itu, bukan punya Farhan. Kita lanjut ke pembahasan menarik lagi nih. Kayaknya
ini semakin sore semakin menarik ya. Ya betul. Semakin menarik dan semakin grogi gak sih? Enggak sih, aku biasa aja. Itu biasa aja ya karena Bapak nungguin. Soalnya abis ini mau makan durian, jadi semangat. Iya, enak makan duren gitu kan. Ini biasanya Pak Sigit yang minta duren, ini Pak Gatot yang minta duren, gimana? Dua-duanya juga minta. Dua-duanya minta. Silakan dilanjut Neng. Pertanyaan Oke. yang nomor berapa ini? Ke nomor 11. Oke. Nah, di sini ada perwakilan pertanyaan rekan-rekan Telkom Akses Banten nih Pak khususnya. Jadi jika kita mau berkembang dan naik level atau promosi ya Pak di Telkom Akses, Kakak kan sudah menggunakan sistem assessment untuk promosinya. Kalau dulu kan hanya sijab dari rekomendasi atasan langsung ya Pak ya. Nah, gimana sih kiat-kiat teman-teman untuk mencapai level tersebut gitu untuk dari pribadi Bapak sendiri? Oke. Ini tips lulus asesmen apa? Tips karir. Jadi Dua-duanya. ini kan ada apa namanya ada pengembangan karir gitu di Telkom Akses. Jadi lebih tepatnya gini, gimana sih cara kita ada tip yang baik nggak buat kita agar kita berkembang gitu di perusahaan Telkom Akses ini ya, lebih sederhananya naik level gitu. Apa yang harus kita lakukan? Standarisasinya apa gitu? Ya. Oke ya teman-teman, kan kalau kita dulu tadi saya cerita saya dari awal ada di TA gitu ya. Cara kita membangun TA dulu kan nyari besar gitu ya, nyari orang banyak gitu kan. Kita nggak mikir lagi tuh masalah isu kompetensi, isu apa. Intinya pokoknya order banyak bisa diselesain aja, gitu kan. Mereka ngelihat memberi kerja kita ngasihnya kurang orang, cukup orang sebagainya kan. Kita orang banyak gitu kan. Nah seiring itu perusahaan kan harus berkembang ya, perusahaan berkembang harus membuat bisnisnya sustain gitu kan, mulai menata kebijakan-kebijakannya termasuk kebijakan di human resource-nya ya kan, human resource management ditata, penataannya termasuk di organisasi gitu kan, organisasi kita yang dulu nggak fit lagi kita harus berkembang gitu kan, harus berubah gitu kan. Gak cuma organisasinya supaya membuat perusahaan maju, emang ganti-ganti kotak selesai kan. Nah, berarti kan kita harus memilih siapa orang yang tepat untuk mengisi gitu kan, ya kan. Mungkin kotak yang pas, isinya nggak pas, nggak cocok juga kan. Maka mulailah dengan standar-standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk sebuah posisi kan gitu kan. Nah teman-teman kalau ingin maju dan berkembang ya harus mengikuti perkembangannya. Mau kemana arah perusahaan? Pertama culture yang bagus harus menerima itu sebagai sebuah harapan. Gini ya kita kalau melihat sebuah perusahaan dalam industri yang mau maju atau mau sustain, dia akan terus berkembang dan berubah, gitu kan? Nah, bahaya kalau perusahaan udah turun revenue-nya, nggak ada perkembangan, kok perusahaannya nggak ada kemajuan, nggak ada transformasi, gitu kan? Tahu-tahu mati, ya. Tahu-tahu mengatakan pilot atau bangkrut misalkan itu. Kan itu enggak lagi. Tapi ketika kita melihat perusahaan transformasi, ada tekanan bisnis, tapi ada sesuatu yang dirubah. Kalau kita sebagai orang yang berpikir positif, culture kita positif melihat ini manajemennya oke nih membuat kita. Terus dia membuat kebijakan baru, pasti dalam rangka itu juga kan. Nah, maka ketika bicara kebijakan HCM tadi, poin pentingnya adalah mengikuti rule-nya, apa sih yang sedang dikembangkan. Dan kedua adalah kita mau open mind untuk membuka pengembangan diri ya. Kita mau berkembang, kita mau mau maju gitu ya. Nah, kalau dipersyaratkan syaratnya nanti harus ada assessment, ya berarti assessment itu apa sih poinnya? Harus ada mengikuti 10 ya. kompetensi, berarti aku memang harus menguasain itu dong. Bagi orang yang positif, nanti saya harus mengembangkan diri gitu ya. Kemudian misalkan ada persyaratan pendidikan. Gitu ya. Kenapa ya kalau ada pendidikan dulu nggak gitu-gitu amat misalkan gitu ya. Satu titik kita untuk bisa makin maju dan take off kita butuh persyaratan itu ya. Artinya ya kesempatan yang panjang ini sayang dong nggak dipakai buat Pak, nanti kalau saya sudah sekolah jamin nggak saya naik, jamin nggak sekarang. Nah pikirannya begini, lu mau maju dengan ingin sesuatu itu apa ya. Tapi kalau gue yakin nggak kalau ntar kalau aku sekolah saya pasti naik nggak? Nah, kalau nggak sekolah. Sekarang kamu sekolah mau maju itu buat dirimu atau buat siapa kan gitu kan? Kan itu bisa dipakai untuk value teman-teman sendiri. Betul. Ya kan? Nggak pun di TA ada kesempatan di luar dengan pengalaman dengan ijazah yang lebih tinggi kan teman-teman punya value tinggi itu ya. Nah
syukur kalau bisa kita pakai di perusahaan kita, bisa pengembangan karir teman-teman gitu ya. Atau mungkin teman-teman menjadi value teman-teman sendiri gitu ya. Poinnya adalah ya ayo melakukan pengembangan diri, dan pengembangan diri itu tidak nunggu disuapin dari perusahaan ya. Saya salut tuh teman-teman, banyak yang kuliah, banyak yang sekolah ya kan. Dan sekarang cara belajar udah gampang banget ya. ChatGPT. ChatGPT. Kan teman-temannya maksudnya banyak toolsnya kan. Ya tapi jangan ketergantungan juga ya sis ya terhadap ChatGPT. Kayak misalkan kita aja nih kalau mau apa-apa nanya ChatGPT, nanti kreativitas kita itu terbatas ya. Nah, jadi sebagai buat teman-teman boleh kita menggunakan fitur AI apalagi sekarang transformasi digitalisasi ya. Cuma jangan ketergantungan, itu poinnya. Dan terus tadi juga Bapak bilang bagaimana kualifikasi pendidikan yang kita tangkap itu dari Bapak itu, kalian kalau untuk pendidikan hanya untuk pengembangan karir mungkin mentok. Bisa jadi kita dapat rezeki yang lebih di luar atau bagaimana, dan itu khusus buat kalian, bukan buat perusahaan. Itu mungkin lebih tepatnya Pak ya. Jadi insya Allah sih Pak, teman-teman Tangerang Banten khususnya di regional Jakarta nih, teman-teman TA juga banyak yang melanjutkan studi ya. Mereka juga berpikir awalnya demi karir, dan ternyata pas mereka berpikir mungkin lebih jauh lagi, oh iya ini demi kita nih buat di luar gitu kan, lebih tepatnya. Ini Aku mau keren cari banget. kasih ya, Gimana? inspirasi ya teman-teman. Kenapa sih kita misalkan sekolah lebih tinggi? Sekolah lebih tinggi itu kan lebih susah ya. Ya kan? Lebih mahal juga sih Pak. Mahal, lebih susah. gitu Lebih ya. mahal Pak. Pusing. Contoh teman-teman yang kuliah teknik misalkan gitu, kan dapat ilmu pelajaran matematik gitu ya, atau kalkulus gitu ya. Belajarnya integral lipat 3, akar dan Waduh, sebagainya, kalkulus persamaan lagi. linear dan lain-lain. Pusing ini. Mumet kan. Mumet Pusing. Pak kalkulus. Mendingan gue gak usah lah susah-susah amat mikir. Tapi apa sih yang sebenarnya? Kan di kerjaan itu gak dipakai kan? Betul. Emang kita Sebenarnya dipakai. iya. Siska di mana? Kerjamu di bagian apa? Aku di finance sekarang, cuman kuliahnya dulu MSDM Pak. Nah, Nggak nyambung ya. Iya, tapi sebelumnya di Even HCM. kamu yang dipakai kan tambah kurang bagi doang kan? Iya bener. Kalau apa ya dulu belajar tentang susah-susah integral segala macam. Tapi apa sih meaningnya? Ketika kita belajar pengembangan diri, kita tuh belajar dengan soal-soal yang susah, ya kan? Artinya kita tuh belajar memecahkan persoalan sulit. Makin kita sekolah makin sulit ilmunya, makin gitu kan. Tapi di situ sebenarnya kita mengasah kemampuan kita. Kita akan terbiasa dengan soal-soal sulit, ya kan? Nah, memecahkan persoalan lah konteksnya. Soal yang sulit, soal yang ini kita selesai. Nah, ketika kita masuk ke persoalan pekerjaan, nah itu menjadi pembeda, ya kan? Oh ya, kasih tantangan ini sulit, pusing pulang aja. Atau dia, wah ini ada masalah nih, gua harus selesai ini. Nah, dia akan dengan kebiasaan dan pola pikir dia yang berkembang tadi, sebenarnya esensi dari itu semua adalah nanti lu mau ditempatin di mana aja gitu ya. Nah, kita sudah terbiasa memecahkan persoalan gitu ceritanya. Tuh, jadi begitu. Jadi harus ditempatkan di mana aja gitu. Mau ditempatkan IKN sih? Atau mungkin dari Bang Kemal atau Mas Adit di IKN ya tadi. Mas Aris juga ya. Udah pesen katanya Mas Aris Pak mau kemana ke ke Papua. Tapi kalau buat yang masih muda-muda, penempatan paling enak di mana? Ayo tim kreatif masih muda ya, masih muda ayo. Masih muda. Kamu udah married belum? Kenapa? Udah married? Udah anak 3. Udah, atau yang muda-muda. Paling enak penempatan tuh di mana? Yang single, Yang paling enak itu penempatan itu di hatimu. Masuk ya. Oke. Oke. Bacain ya. Diulang ya Pak.
apa langkah-langkah konkret yang bisa diambil seorang pemimpin untuk memotivasi karyawan yang mulai kehilangan semangat bekerja? Oke, Oke, silahkan Bapak. apa ya? Karena udah ngegombal jadinya aku jadi ngeblank juga nih. Jadi ngeblank bentar. Jadi ngeblank ya. Oh, jadi jawaban serius apa jawaban yang kayak tadi? gimana kalau kita apa yang jangan serius-serius Pak. Jadi karena memang kayaknya ini curhatan deh, banyak teman-teman yang demotivasi ya, turun semangatnya gitu. Karena mungkin mungkin nggak ada bonus kali. Gimana? Oke, lanjut Pak. Abaikan ya teman-teman, jangan bahas-bahas itu ya. Di luar aja nanti kita. Jadi bagaimana cara apa sih memotivasi meningkatkan kembali. Teman-teman yang mungkin merasa lagi down gitu Pak. Gimana nih caranya biar bisa semangat lagi, biar bisa membentuk mood booster lagi nih untuk kembali bekerja dengan semangat gitu. Banyak cicilan kayaknya ini Risman ini. Banyak cicilan Risman. Oke, lanjut Bapak. Oke ya teman-teman, motivasi kita mulai dengan diri kita sendiri ya. Jadi sebelum memotivasi orang lain adalah memotivasi diri kita sendiri. Karena kita jadi jadi role model gitu kan. Jadi role model. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, kita satu nggak boleh demotivasi. Atau kalaupun setiap orang pasti ada saatnya punya demotivasi. Tapi seorang leader dia harus bisa mengembalikan motivasinya sendiri ya. Ya bisa dengan sesuatu lah. Mungkin saya harus healing dulu dan sebagainya. Itu si leadernya ya. Sehingga dia bisa memotivasi timnya. Nah sekarang bagaimana membangun motivasi tim yang sedang lagi down dan sebagainya. Memang seorang pemimpin harus peka ya. Harus peka lihat situasi dalam hal apa sih seorang tim kita itu sedang demotivasi gitu ya. Misalkan dimotivasi karena isu-isu kebijakan gitu ya. Wah kok bakal begini harus begitu gitu ya. Maka kita harus bisa cari sisi-sisi lain yang kita harus bisa melihat ini teman-teman demotivasi karena apa gitu ya. Misalkan gaji turun enggak, isu-isu gaji kan. Mungkin kalau kita tidak punya kewenangan untuk menaikkan gaji itu bukan jawaban buat dia gitu kan. Tapi kita harus bisa nyari motivasi dari sisi yang lain gitu kan. Misalkan gitu ya. Maka carilah ruang untuk cari sisi lain dari value yang bisa kita berikan karena satu emosi. Atau dia satu emosi karena kejenuhan ya, lama bekerja gitu ya. Oh mungkin kamu saya rolling ya dengan memberikan sebuah kamu bisa karena kejenuhan gitu ya. Oh dia sudah cukup lama nih, kita kasih tour of duty ya, geser misalkan. Kamu coba di tempat baru, dia punya semangat baru membelajar. Seseorang yang pembelajar juga bisa terlihat. Orang senang belajar, senang belajar di tempat baru gitu ya. Biasanya kalau 2-3 tahun di tempat lama dia sudah terlihat menurun gitu ya. Motivasi yang dia sadari atau enggak. Pemimpin juga bisa melihat, oh ini kayaknya anaknya pembelajar ya, kasih hal-hal yang baru deh. Kamu coba di sini misalnya. Ya gitu ya. Jadi banyak tips kita sesuaikan dengan kondisi demotivasinya tim kita tuh karena apa. Gitu ya. Oke, menarik ya. Karena memang selama ini ternyata benar itu Pak. Selama ini mungkin teman-teman yang semangatnya turun karena isu tadi dipindahin ke sono kemari. Padahal kita kan harus siap ditempatkan di mana aja gitu ya. Dan saya jadi teringat dari kalimat yang terlontarkan dari Cang Amin ya. Itu beliau ini bilang begini. Pakai bahasa Cang Amin jangan ya karena ini lagi live gitu. Jadi bahasa beliau ini gini. Kamu kalau mau pintar jangan terlalu nyaman di tempat yang lama. Karena akan semakin lama kamu di tempat itu semakin nyaman dan kamu semakin bodoh. Tidak bisa berkembang gitu. Nah di situ kita belajar gitu. Walaupun ya mudah-mudahan kita nggak dimutasi ke Papua gitu ya. Atau ke mana gitu. Soalnya jauh banget gitu tuh. Tapi kalau lanjut deh. Oke Bang Dian, ini nggak kerasa ya kita udah 1 jam ya online di podcast TA Banten ini. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari kita sebagai kreatif tim POTA. Di sini untuk pertanyaannya, nasihat untuk kita semua Pak khususnya di Telkom Akses Tangerang Banten ini, bagaimana sih Pak kita bisa menjadi role model leadership yang baik untuk kedepannya dan untuk perusahaan? Silahkan Bapak. Tips ya untuk menjadi tips dan triksnya atau nasihat lah buat
kita sebagai anak-anaknya ya. Itu sebenarnya sebagai ini ya, leader ya. Sebagai teman-teman gini ya. Teman-teman kita akan berkembang seiring waktu ya. Sesuai dengan kapasiti teman-teman sebagai seorang berkarir lah ya, sebagai seorang staff, seorang tim leader dan sebagainya gitu ya. Berkembang secara natural ya, tapi dengan memahami apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Di konteks-konteks operasional nih gitu ya. Pemimpin adalah satu paling penting dirinya adalah role model ya. Jangan tampakkan sesuatu yang negatif buat teman-teman. Ingat setiap langkah kita dicontoh gitu ya. Paling sederhana kalau kita ngomong sebagai leader itu kita ngomong kamu harus begini ya. Ketika teman bawahan kita lu juga begitu. Nah, kita dicontoh enggak kan kita. Artinya kalau kita mau sesuatu ya tampilkan sesuatu yang baik sebagai role model gitu ya. Terus kedua, kalau kita di bidang teknis nih. Kalau sesuai dengan leveling saya bilang, kita nih masih di level yang teknikal harus kuat. Makin ke atas gitu ya. Mungkin seperti saya, level lebih tinggi, manajerialnya lebih kuat daripada teknikalnya. Maka ketika menjadi seorang pemimpin teknikal di level-level middle manajemen gitu ya, kemampuan teknikal itu menjadi yang penting. Maka jadilah guru buat mereka. Jadi bisa meng-coaching mereka gitu ya. Jadi tim leader bidangnya teknik. Jadi saya harus tahu teknikal lebih banyak gitu ya. Sehingga jadi tempat bertanya buat teman-teman kita kan. Nah, tempat bertanya gitu. Kalau dia bertanya terus dia bisa jawab. Dia akan ngakuin kita. Oh iya, gua nanya, lu bisa kasih solusi ya. Lu emang leader gue deh kan gitu kan. Tapi coba misalkan gue nanya, bos ini gimana? Oh nggak ngerti gitu ya. Tanya aja sama Sino kan gitu. Besok tanya lagi, pas ada baru gitu, ada metode Valins baru, gimana Pak? Aku juga nggak ngerti ya, lu tanya dia aja deh gini. Lama-lama apa kata teman kita di bawah? Setiap gue nanya, lu kagak ngerti kan. Mau ngapain lu ada di sana? Nah, kepemimpinan kita akan lemah karena itu. Iya, jadi bisa kita bangun dari perilaku, kita bangun dari kompetensi kita gitu ya. Salah satunya dan jadi pemimpin yang menginspirasi supaya nanti secara teamworknya akan kuat ya. Kita cari-cari sebuah metode yang bisa menginspirasi teman-teman kita untuk termotivasi dan terus bekerja produktif. Kira-kira itu ya. Oke. Mungkin tentunya banyak tips ya untuk menjadi leader, banyak referensi, tapi itu sekedar pengalaman singkat yang mungkin bisa dipakai buat teman-teman. Ya. Pasti dipakai itu. Dan itu teman-teman poinnya. Jadi seorang leader atau seorang pemimpin itu hanya ada dua. Kalau yang saya ambil poinnya dari Pak Gatot itu. Yang pertama menjadi motivator, yang kedua sebagai inspirator. Nah, motivator kita memberikan motivasi ke teman-teman, inspirator kita sebagai inspirasi dari bawahannya, memberikan solusi gitu Pak ya. Lebih tepatnya. Ini udah nggak kerasa padahal baru 5 menit kita ya. Baru 5 menit ya Pak Gatot ya Mas? Sudah 1 jam. Udah 1 jam. Wow, baru 5 menit. Padahal tadi Bapak di belakang pas kita break, jangan lupa duren. Oke Pak, duren. Durennya Kita nggak perlu lama-lama karena mungkin kita tidak semenarik podcastnya Rocky Gerung gitu. Gak terasa ya udah 1 jam lebih ya. Bapak dari kami terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu hadir jauh-jauh dari Jakarta. Cukup lumayan macet juga Pak ya. Dari jam 2 kita nunggu karena mungkin Bapak ada kesibukan lain demi kepentingan kita bersama guys. Oke. Nah, gimana sis? Langsung. Oke, mungkin kita langsung closing aja. Dari tim kreatif POTA Banten kita mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk kehadirannya, sudah meluangkan waktunya dan banyak banget yang bisa diambil ilmu dan kita juga jadi bertambah wawasan karena Bapak sudah sharing, karena sharing is caring ya Pak ya. Dan mungkin nanti untuk episode selanjutnya Bapak bisa join lagi di episode-episode berikutnya. Oke. Nanti kita bikin wah lagi Pak. Kita bikin wah lagi biar culture kita ini berjalan dan mohon doanya sama teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, share, komen bebas. Yang penting sehat komennya ya. Gitu aja. Oke, terima kasih. Gimana tutup? Ya. Terima kasih untuk rekan-rekan warrior semua di manapun berada. Semoga sehat selalu. Safety first dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ya. Thank you Mbak Siska. Iya, terima kasih Pak.